Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Yi Chen pingsan di tanah. Di bidang penglihatanku, ibuku seperti gunung, menghalangi di depanku, mengguncang keempat pedang dao berdarah yang menyilaukan itu. Ada banyak luka yang mengejutkan di tubuh ibu. Tapi dia tidak mundur satu inci pun. Di tubuh ibunya, ada darah berceceran di wajahnya, dengan nafas yang panas, yang juga membuat jantungnya serasa ditusuk pisau. Ibu! Yi Chen hampir berteriak dengan sedikit kekuatan terakhir di tubuhnya, sembunyikan, sembunyikan cepat. Lu Qingmei berlumuran darah, dan lukanya semakin parah. Ketika dia mendengar kata-kata ini, dia menunjukkan senyum lega. Cener, dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Nada suara Lu Qingmei tegas. Di antara telapak tangannya, batu giok hitam bergetar, dan suara pedang kiang-kiang terdengar tanpa henti. Dia menggunakan semua kekuatan dunia rahasia ini untuk melawan empat pedang berdarah dao dengan seluruh kekuatannya. Kakak senior, kenapa repot-repot? Yu Sun menghela nafas. Formasi pedang Yinghuo, ini adalah senjata tiada taraf yang dianugerahkan oleh guru, dan mengandung sumber kekuatan asli guru. Kamu tidak dapat menahannya. Pondok jerami sudah runtuh dan terkoyak. Fluktuasi pertempuran yang mengerikan mengguncang 10 arah, menyebabkan seluruh dunia rahasia bergetar hebat. Keempat pedang dao berwarna darah itu memicu cahaya pedang yang tebal dan berdarah, dengan kekuatan tak terbatas, membunuh Lu Qingmei dengan banyak luka, dan jelas bahwa dia hampir tidak dapat bertahan. Tapi Lu Qingmei tampaknya telah menyerahkan segalanya dan tidak peduli sama sekali. Dia berbisik, Cener, apakah kamu tahu di mana ini? Ekspresi Yi Chen cemas, itu sudah pada saat yang kritis, bagaimana ibu bisa memiliki waktu luang untuk membicarakan hal-hal ini? Tanpa menunggu Yi Chen menjawab, Lu Qingmei berkata dengan lembut, tempat ini disebut alam rahasia Zushan. Itu dibuka oleh ayahmu sendiri saat itu. Hanya dia dan aku yang mengetahuinya. Disinilah aku mengandungmu saat itu. Serangkaian pedang berdarah menebas tubuh Lu Qingmei, dan darah berceceran. Tapi ada sedikit kelembutan di alisnya. Namun, saat itu aku tidak benar-benar memutuskan apakah akan melahirkanmu. Jadi aku menggunakan metode rahasia untuk menyegel semuanya. Bahkan ayahmu tidak mengetahuinya. Aku merahasiakannya darimu. Dia melakukannya. Ledakan. Situasi semakin intensif. Formasi pedang Yinghuo mengamuk di seluruh dunia, menebas terus-menerus, dan tubuh Lu Qingmei berada di ambang kehancuran, yang sangat menyedihkan. Tapi dia sepertinya tidak tahu apa itu rasa sakit, dia hanya tenggelam dalam kenangan masa lalu, dan bergumam, sampai ayahmu meninggal tahun itu, kupikir aku akan sangat bahagia. Tapi siapa yang pernah ingin mempermainkan orang lain? Sejak itu, saya memiliki iblis, dan hati saya penuh dengan penyesalan, rasa sakit, rasa bersalah, dan keraguan yang tersisa. Waktu tidak bisa mencairkan segalanya. Akulah yang membunuh ayahmu dengan tanganku sendiri saat itu, yang membuatku menderita hukuman yang begitu kejam dan merasakan buah pahit sehingga aku lebih baik mati. Alis Lu Qingmei penuh dengan kesedihan dan kepahitan. Ibu, jangan bicarakan itu, sembunyikan saja. Cantus Yi Chen akan pecah, dan matanya merah. Bersembunyi, kalian berdua ibu dan anak akan ditindas hari ini. Di kejauhan, wajah tampan Yu Sun berubah ganas. Nak, bisakah kamu bangun? Lu Qingmei bertanya tiba-tiba. Yi Chen berkata, iya. Lu Qingmei berkata, oke, apakah kamu sudah melihat tablet batu itu? Letakkan tanganmu di atasnya. Di depan gubuk jerami yang telah lama dihancurkan, berdiri sebuah lempengan batu dengan tulisan, Wenxin Jianhu, tertulis di atasnya. Yi Chen mengertakkan gigi tiba-tiba, berdiri perlahan dengan susah payah, sosoknya tersandung, dan berjalan menuju loh batu. Di kejauhan, Yu Sun mengerutkan kening, menyadari ada sesuatu yang salah, dan mendesak formasi pedang Yinghuo dengan seluruh kekuatannya untuk membunuh Yi Chen. Tapi semuanya ditentang oleh Lu Qingmei dengan paksa. Mendengus. Yu Sun tiba-tiba mengertakkan gigi, bergerak ke langit, dan secara pribadi membunuh Yi Chen. Pada saat ini, Lu Qingmei tiba-tiba tertawa, adik laki-laki, kamu telah dibodohi. Ledakan. Dia menjentikkan lengan bajunya dengan keras,
dan rantai merah menyala terbang melintasi langit. Dunia ini seperti terbakar, dan berbagai cara seperti memurnikan. Kekuatan destruktif yang menghancurkan dunia menyebar. Api yang murni. Ekspresi Yusun tiba-tiba berubah, dia berbalik dan kabur. Tapi itu sudah terlambat satu langkah. Rantai ketertiban ilahi yang menyala itu terlalu mendominasi, dan langsung mengenai Yusun. Tubuhnya terbakar seketika, dan daging serta darahnya melayang seperti debu yang terkelupas sedikit demi sedikit. Tidak. Yusun ketakutan dan meraung melengking. Ledakan. Tubuhnya meledak dan berubah menjadi abu, tetapi jiwanya lolos pada saat kritis dan selamat. Yah, kamu wanita beracun. Ternyata selama ini kamu menyembunyikan punggungmu. Yusun meraung dengan marah. Melihat Lu Qingmei dibunuh dengan sangat mengerikan sebelumnya, siapa yang akan membayangkan bahwa dia menahan diri dan tidak menggunakan kartu truf aslinya? Adik laki-laki, ini adalah satu-satunya cara aku bisa berurusan denganmu bajingan keji dan tercela. Lu Qingmei melambaikan jubah lengannya. Ledakan. Formasi pedang Yinghuo meraung keras dan hancur. Dan sekarang, tubuhmu hancur, dan kamu bukan lagi lawanku. Mata Lu Qingmei dingin, dan dengan kebencian yang luar biasa, dia melangkah maju dan membunuh Yusun. Tubuhnya yang ramping dan halus rusak parah, dia masih berdarah, rambutnya acak-acakan, dan pipinya pucat dan transparan. Tapi saat ini, aura di tubuhnya sangat menakutkan. Semua ini membuat Yusun ketakutan dan membuatnya marah. Bagus, Jalang, tunggu saja, Tuan tidak akan pernah membiarkanmu. Dia berbalik dan melarikan diri. Dan bajingan itu, dia pasti akan mati juga. Dia menggeram, penuh kebencian. Lu Qingmei melambaikan tangannya. Kekuatan dunia rahasia Zusan melonjak, terus menekan Yusun. Hanya dalam beberapa kedipan, jiwa Yusun terluka dan dia sangat malu. Kamu tunggu aku. Di tengah raungan amarah, cahaya keemasan yang menyilaukan dan abadi tiba-tiba meledak dari jiwa Yusun, yang sebenarnya adalah kekuatan yang menerobos aturan dunia rahasia Zusan, memungkinkan dia mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Melarikan diri dari luar angkasa dan hancurkan jimat batas. Tuan, kamu benar-benar eksentrik, dan kamu benar-benar memberikan benda penyelamat hidup semacam ini kepada adik laki-laki. Sedikit kebencian muncul di antara alis Lu Qingmei. Dia tidak mengejar lagi, karena sudah tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Bangkit. Dia mendesak sepotong giok hitam, dan retakan di dunia rahasia Zusan segera diperbaiki. Pada titik ini, tidak peduli siapa itu, jangan pernah berpikir untuk memasuki dunia ini lagi. Lu Qingmei benar-benar santai, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, aura di tubuhnya sangat lemah hingga dia sekarat. Cederanya terlalu parah. 3 bulan konfrontasi kekuatan penuh, ditambah dengan kerusakan parah yang disebabkan oleh formasi pedang Yinghuo, membuatnya hampir lumpuh saat ini. Namun, berhasil menyelamatkan Yi Chen memberi Lu Qingmei kegembiraan yang besar bahkan jika dia meninggal sekarang, dia tidak akan menyesal. Ibu. Di kejauhan, Yi Chen berjalan dengan susah payah, tubuhnya bergetar setiap kali melangkah. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa bertahan dan jatuh ke tanah. Namun meski begitu, dia masih menggertakkan giginya dengan erat, mengatupkan jarinya di tanah, dan perlahan merangkak menuju Lu Qingmei. Wajah tampan berlumuran darah itu penuh dengan kekhawatiran. Melihat pemandangan ini, Lu Qingmei merasa sangat tertekan, dan berkata, "Chener, jangan sia-siakan usahamu. Telan obat mujarab ini dulu." Dengan jari gemetar, dia mengeluarkan pil yang sudah disiapkan, menjentikkannya, dan mendarat di depan Yi Chen. Yi Chen tidak menelannya, dan berkata, "Ibu, kamu yang paling terluka, mengapa kamu memberiku obat mujarab?" Saat dia berbicara, dia mencoba yang terbaik untuk melempar ramuan itu, tetapi karena kekuatannya terlalu lemah, ramuan itu jatuh ke tanah hanya di tengah jalan. Yi Chen langsung kesal dan menggertakkan giginya dengan marah. Lu Qingmei terhibur sekaligus tersentuh oleh tatapan itu, dan berkata dengan lembut, "Aku punya cara sendiri untuk menyembuhkan lukaku, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkanku." Saat dia berbicara, dia terbatuk hebat, dan tubuhnya tampak hancur berantakan.
Tapi dia memaksa dirinya untuk berdiri, mengambil ramuan itu, dan memasukkannya ke mulut Yi Chen tanpa penjelasan apapun. Kemudian, dia merosot ke tanah, menatap Yi Chen yang dalam keadaan sengsara, dan kemudian menatap dirinya sendiri dengan luka di sekujur tubuhnya, dan tidak bisa menahan tawa. Aku tidak menyangka kamu dan ibuku dan putranya akan direduksi menjadi titik seperti itu. Yi Chen mengerutkan kening, dia tidak mengerti mengapa ibunya masih bisa tertawa ketika hidupnya dalam bahaya. Namun, dia bisa merasakan bahwa setelah menelan ramuan itu, lukanya diperbaiki dengan kecepatan yang mencengangkan. Selanjutnya saya akan mengatakan, Anda mendengarkan. Mengambil napas dalam-dalam, Lu Qingmei berkata dengan serius, ketika lukanya sembuh, segera tinggalkan alam rahasia Zusan dan pergi ke kamar dagang Qilin. Aku sudah menghubungi orang-orang dari kamar dagang Qilin. Ketika kamu sampai di sana, seseorang akan membawamu ke laut tanpa batas. Laut tanpa batas? Yi Chen mengerutkan kening, sangat bingung. Alasannya adalah dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berkultivasi di tempat rahasia Zusan, tinggal di tempat yang sederhana, dan paling banyak dia hanya pergi ke kota kuno Songlu untuk berjalan-jalan, dan dia tidak jelas tentang apa terjadi di luar. Namun, Yi Chen akhirnya menahan diri untuk tidak bertanya. Lu Qingmei berkata dengan lembut, ketika kamu tiba di laut tanpa batas, pergilah ke Pulau Qixia, tempat ayahmu berada. Mendengar ini, kepala Yi Chen berdebar, dia akhirnya mengerti, dan mau tidak mau berkata, Ibu, aku ingin tetap di sisimu, bahkan jika aku mati, aku akan mati bersama. Apa ayah? Dia dibesarkan oleh ibunya dan tidak memiliki ayah sama sekali, dan sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa Yi Daxuan adalah ayahnya. Kamu harus pergi. Ekspresi Lu Qingmei menjadi serius, identitasmu telah diketahui, dan di dunia ini, hanya ayahmu yang bisa memberimu perlindungan, mengerti? Yi Chen mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Mengetahui seorang putra seperti seorang ibu, Lu Qingmei dapat melihat sekilas bahwa Yi Chen menolak di dalam hatinya, dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak mau menerima kenyataan bahwa Su Yi adalah ayahnya. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dan berkata, aku bekerja sangat keras kali ini untuk akhirnya menyelamatkanmu. Jika kamu tidak patuh, bukankah semua harga yang aku bayar hari ini akan sia-sia? Ibu. Saat Yi Chen hendak mengatakan sesuatu, Lu Qingmei berkata dengan getir, Chener, aku mohon, oke. Hati Yi Chen bergetar, dia terdiam beberapa saat, dan akhirnya mengangguk, Ibu, bagaimana denganmu? Aku tidak bisa pergi. Lu Qingmei berkata dengan santai, setelah adik laki-lakiku pergi, tuannya pasti akan terkejut. Aku harus tinggal dan mati untukmu. Yi Chen merasa gugup, bukankah ini lebih berbahaya? Jangan khawatir, tuan tidak akan membunuhku dengan mudah. Lu Qingmei berkata dengan lembut, kamu harus ingat, setelah melihat ayahmu, jangan memintanya untuk menyelamatkanku. Ekspresi Yi Chen berubah untuk sementara waktu, tapi dia tidak bersuara. Dia tidak akan menyelamatkanku, jika kamu pergi untuk bertanya padanya, kamu pasti akan meminta masalah. Lu Qingmei tersenyum mencela diri sendiri, lagi pula, akulah yang menyakitinya saat itu. Kebencian seperti ini, tidak mungkin diselesaikan. Saat dia mengatakan itu, matanya menjadi tegas dan tenang, sekarang aku mengirimmu kembali padanya, itu bisa dianggap sebagai kompensasi kecilku. Yi Chen ragu untuk berbicara, dan akhirnya hanya menghela nafas. Lu Qingmei menatap Yi Chen dengan lembut. Lihatlah dengan sangat hati-hati. Seperti aku takut aku tidak akan melihatmu lagi. Namun, wajah Yi Chen berlumuran darah dan debu, dan bahkan tubuhnya dipenuhi luka yang mengejutkan. Melihat penampilan yang menyedihkan ini, hati Lu Qingmei terasa seperti pisau telah ditusuk, marah dan kasihan. Temperamen ayahmu telah mengalami beberapa perubahan dalam hidup ini, tetapi hati daunnya masih tidak bisa dihancurkan seperti sebelumnya. Lu Qingmei berkata dengan lembut, kamu adalah anaknya, bahkan jika kamu tidak memiliki perasaan apapun padanya sekarang, tetapi bagaimanapun juga, kamu adalah ayah dan anak yang darahnya lebih kental dari air, dan dia tidak akan menyangkalmu. Yi Chen mengerutkan bibirnya, dan berkata setelah beberapa saat, Ibu, bisakah aku tidak pergi, daripada bertemu dengan ayah yang aneh,
aku ingin lebih bersamamu, bahkan jika aku mati. Lu Qingmei merasa lega dan hangat, tetapi dia berkata dengan tegas, kamu harus pergi. Mata Yi Chen tiba-tiba menjadi gelap, dan dia tetap diam. Bukankah kamu menyukai ilmu pedang sejak kamu masih muda? Ayahmu adalah pendekar pedang nomor 1 yang tak tertandingi di dunia. Ada sedikit kebanggaan di alis Lu Qingmei, di jalan ilmu pedang, di segala zaman, tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan ayahmu, tidak ada. Jika kamu tetap di sisinya di masa depan, kamu pasti akan mewarisi mantelnya dan melangkah lebih jauh di jalan kultivasi pedang. Lu Qingmei menunjukkan kerinduan, ibu dapat memprediksi bahwa prestasi masa depan Chener di bidang ilmu pedang pasti akan mengguncang langit dan menarik perhatian dunia. Ibu. Yi Chen membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Dengarkan aku. Lu Qingmei berbicara dengan lembut, di masa depan. Jika sesuatu terjadi padaku, tolong ingat untuk tidak membalaskan dendamku. Seolah disambar petir, Yi Chen membuka matanya lebar-lebar, hatinya terkepal. Ibu, anakku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Pasti. Jangan khawatir, aku akan pergi menemui ayahku, Aku pasti akan memintanya untuk membantumu. Mengatakan itu, Yi Chen merasakan kepahitan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Bukankah dia bangga dan sombong di dalam hatinya? Dia memiliki harga dirinya sendiri. Sulit baginya untuk bertanya pada ayah yang tidak punya perasaan. Bahkan, dia lebih baik mati daripada melakukan ini. Bisa. Dia tidak bisa hidup tanpa seorang ibu. Demi ibunya, dia lebih suka menyerahkan integritas dan martabatnya dan meminta bantuan. Sama seperti ibunya mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, dia akan memohon kepada ibunya dengan putus asa. Bentak. Tiba-tiba, Yi Chen menerima tamparan di wajahnya, dan wajahnya panas. Ia menatap ibunya tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia ditampar oleh ibunya, dan dia tertegun sejenak. Aku berkata, jangan memohon padanya. Mata Lu Qingmei penuh dengan ketegasan, yang paling dia pandang rendah adalah orang-orang tanpa tulang punggung. Bahkan jika Anda adalah putranya, jangan biarkan dia memandang rendah Anda. Ekspresi Yi Chen berubah. Dia bisa melihat bahwa ibunya benar-benar marah. Segera, ekspresi Lu Qingmei melembut, dan dia menghela nafas, aku tahu, jika sesuatu terjadi padaku, akan sulit bagimu untuk tidak membalaskan dendamku. Namun, kamu harus berjanji padaku bahwa sampai kamu tidak memiliki cukup kekuatan, kamu harus menanggungnya sepanjang waktu, mengerti? Yi Chen menundukkan kepalanya, mengatupkan bibirnya rapat-rapat, dan tetap diam. Ketika seorang pria lahir di dunia, dia harus mengetahui kehormatan dan aib, tahu bagaimana maju dan mundur, menanggung apa yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, dan melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Mata Lu Qingmei sedang kesurupan, ayahmu dikejar dan dibunuh oleh para dewa dan Buddha. Dibandingkan dengan betapa sulitnya ayahmu, apa yang telah kamu derita hari ini tidak ada artinya. Orang-orang, kamu harus hidup dengan satu nafas. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak bisa melampiaskan amarahmu, dan kamu tidak bisa kehilangan harga dirimu. Yi Chen mendengarkan dengan diam-diam. Dengarkan baik-baik. Hanya saja hatinya diliputi rasa sedih yang tak bisa disingkirkan. Sebab, perkataan ibu itu seperti wasiat sebelum berpisah. Ketika dia meninggalkan dunia rahasia Zusan, pikiran Yi Chen kosong dan jiwanya hilang. Kata-kata ibu masih membekas di telingaku, bergema lama sekali. Kesedihan yang tak terkatakan, kepahitan, kemarahan, ketidakberdayaan, mengalahkan pikirannya seperti lautan badai yang bergelombang. Bisa final. Dia dengan tegas mengendalikan emosi yang hampir lepas kendali dan berangkat sendirian. Setelah 1 hari, laut tanpa batas. Sebuah kapal harta karun berlayar menembus ombak. Apakah ini laut tanpa batas? Yi Chen melihat pemandangan di sepanjang jalan. Saya melihat laut biru tak berbatas, dan sesekali pulau-pulau berserakan di laut. Tetapi lebih dari itu, ada berbagai bahaya. Tsunami yang mengamuk menutupi langit, celah ruang waktu yang ganas dapat menelan wilayah laut, dan di mana kabut abu-abu yang aneh menyebar, binatang laut yang tidak aktif di kedalaman laut akan berubah menjadi tulang kering.
Di sini berbahaya. Belum lagi orang biasa, bahkan dewa yang melintasinya akan menghadapi ancaman yang tak terduga dan fatal. Namun, kapal harta ini sangat stabil di sepanjang jalan, mengendarai angin dan ombak, melewati berbagai daerah berbahaya dengan mudah, dan tidak pernah mengalami badai. Pria yang mengemudikan kapal harta karun itu adalah pria berpenampilan biasa dengan pakaian abu-abu, dan temperamennya juga sangat biasa-biasa saja, tidak ada yang akan memperhatikannya saat dia dilempar ke kerumunan untuk diamankan. Yi Chen tahu bahwa pihak lain adalah seorang master. Dalam perjalanan, aku memaafkan junior karena bersikap kasar, tapi aku belum menanyakan nama senior. Yi Chen berbicara, memecah kesunyian di atas kapal. Hanya butuh 1 hari untuk pergi dari alam rahasia Zusan, pergi ke kamar dagang Kilin, dan kemudian menggunakan susunan teleportasi kontinental untuk melakukan perjalanan dari Dongsheng Shenzhou ke benua Vulkan Selatan hingga sekarang memasuki laut tanpa batas. Dari awal hingga akhir, Yi Chen tetap diam. Dan ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan pria berbaju abu-abu yang mengemudikan kapal harta karun. Li Sanjiu. Pria berbaju abu-abu itu juga pendiam, menghargai kata-kata seperti emas. Li Senior, berapa lama kita akan mencapai Pulau Qixia? Yi Chen bertanya. Li Sanjiu berkata, 2 hari. Yi Chen mengangguk diam-diam. Dia juga melihat bahwa Li Sanjiu adalah orang yang pendiam. Dia tidak berbicara lagi, dan sendirian dalam pikirannya. Saat memikirkan situasi ibunya Lu Qingmei, dia masih tidak bisa menyembunyikan kecemasan dan kesedihannya. Dan mengingat ayahku, ada kebingungan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dulu, ia hanya menganggap dirinya yatim piatu yang diasuh oleh ibu angkatnya. Baru pada saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa pengalaman hidupnya begitu aneh dan tidak masuk akal. Ibu angkat menjadi ibu kandung. Adapun ayahnya, Su Yi yang sudah lama meninggal dan sekarang bereinkarnasi. Yi Chen telah mengetahui tentang beberapa rumor dan perbuatan Yi Daxuan. Dia juga tahu bahwa ibunya dan Yi Daxuan telah menjadi pasangan Tao, dan semua orang di Guts Domain mengatakan bahwa ibunya yang menyakiti Yi Daxuan. Bahkan ibuku mengakuinya sendiri. Di masa lalu, Yi Chen hanyalah orang luar, dan ketika dia mengetahui hal-hal ini, dia tidak merasa banyak. Tapi sekarang, dia bukan lagi orang luar. Dia adalah putra Lu Qingmei dan Yi Daxuan. Ibunya membunuh ayahnya. Sekarang, ibunya sendiri yang membiarkan dirinya mencari perlindungan ayahnya. Untuk sementara, Yi Chen tidak tahu bagaimana menghadapi dirinya sendiri. Bagi ayah, ibu adalah musuh. Sejauh menyangkut ibu, dia adalah pembunuh yang membunuh ayahnya. Jadi bagi saya, ayah yang aneh itu, di mana saya harus meletakkannya di hati saya? Semua ini adalah alasan mengapa Yi Chen bingung. Dia memikirkan kata-kata sarkastik Yu Sun, mungkin sejak dia lahir, dia benar-benar ditakdirkan untuk menjadi sebuah tragedi. Pikiranmu terganggu. Tiba-tiba, Li Sanjiu berkata, ini tabu. Yi Chen tercengang, lalu berkata dengan ekspresi rumit, senior berpikir, bagaimana aku harus menenangkan hatiku? Li Sanjiu meliriknya, jika ada belenggu, potonglah. Jika ada kebingungan, hancurkan. Jika kamu ragu-ragu, tanyakan pada dirimu sendiri, pertahankan dirimu. Kata-kata yang sangat membosankan dan polos. Tapi pikiran Yi Chen kaget, dan dia membeku di sana. Tanyakan pada diri sendiri, tetap berpegang pada diri sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, tetap berpegang pada diri sendiri. Mengulangi kalimat ini berulang-ulang di dalam hatinya, secara bertahap. Kebingungan dalam ekspresi Yi Chen menghilang, dan matanya menjadi lebih kencang sedikit demi sedikit. Dia telah membuat keputusan. Senior, aku akan merepotkanmu sekali, dan kirim aku kembali. Yi Chen berkata dengan tenang. Kembali, kata Li Sanjiu. Ya, kembali. Yi Chen menonjolkan nadanya, dengan ketegasan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia bertanya pada dirinya sendiri, bisakah dia benar-benar melihat ibunya menderita dan tidak melakukan apa-apa? Tidak bisa. Apakah Anda ingin mencari perlindungan dari ayah aneh yang tidak memiliki perasaan hanya untuk kelangsungan hidup Anda sendiri? Tidak bisa. Ibuku melakukan semua yang dia bisa untuk menjaga dirinya tetap hidup. Tapi kalau ibunya sudah meninggal, apa gunanya hidup?
untuk mencari bantuan dari ayah aneh itu. Hanya orang asing. Belum lagi pihak lain masih menganggap ibunya sebagai pembunuh, jadi bagaimana dia bisa membantunya? Seperti kata ibuku, memohon padanya sendiri, berarti mengolok-olok dirimu sendiri dan mempermalukan dirimu sendiri. Oleh karena itu, Yi Chen memutuskan untuk kembali. Kembalilah ke ibumu. Bahkan jika kita mati bersama, tidak ada yang perlu disesali. Saya minta maaf. Li Sanjiu mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Yi Chen, ini penjelasan ibumu. Yi Chen mengambil slip giok dan melihatnya, dan tertegun. Isi slip giok itu sangat sederhana, Lu Qingmei meminta kamar dagang Qilin untuk mengirim Yi Chen ke Pulau Qixia apapun yang terjadi. Dan secara khusus menyebutkan bahwa jika Yi Chen menolak, dia dapat mengabaikannya. Sangat mudah untuk mencari kematian. Li Sanjiu berkata, dan bertahan dalam kesulitan. Sungguh tidak mudah. Pada titik ini, Li Sanjiu tidak mengatakan apa-apa lagi. Yi Chen memegang slip batu giok itu dengan erat, linglung. 2 hari kemudian. Saat itu senja. Matahari terbenam seperti nyala api yang berkobar di langit biru keabu-abuan, dan percikan cahaya terpantul di permukaan laut, menciptakan gelombang oranye merah. Ditaburkan di Pulau Qixia, bunga persik di seluruh pegunungan dan dataran menjadi sangat cerah dan merah. Di pantai pasir putih tempat deburan ombak, ada seseorang yang berbaring nyaman di kursi rotan, duduk sendirian di karang, memancing. Matahari terbenam merah menyala tercermin pada kemeja hijau, yang juga memperpanjang bayangannya. Dari kejauhan, ketika Yi Chen berdiri di atas kapal harta karun melihat Pulau Qixia bermandikan matahari terbenam, dia tidak bisa menahan perasaan semacam kecantikan mengalir ke wajahnya. Nasib baik Zhongsen Xiu, gunung dan lautnya indah. Dan ketika dia melihat sosok berbaju hijau sedang memancing dengan santai di tepi laut. Saya tidak tahu apakah itu karena cahaya matahari terbenam terlalu menyilaukan, atau angin laut terlalu kencang, Yi Chen menyipitkan matanya dan membuang muka. Matahari terbenam yang luar biasa. Bagi Yi Chen, bersatu kembali dengan ayahnya yang hidup di masa lalu dan sekarang tidaklah baik. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.